Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Ahmad Farezi dengan NIM 40030525650179, bidang studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Universitas Diponegoro, kelas bangunan Gedung 2 angkatan 2025. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan presentasi dari mata kuliah Ilmu Ukur Tanah yang diampu oleh dosen Insinyur Tri Susanto, STMT. Nah, di video ini saya akan membahas tentang water passing dalam konstruksi, mulai dari pengertian alat sampai contoh perhitungannya. Oleh karena itu, marilah kita memasuki materi selanjutnya. Nah, untuk materi yang pertama adalah pentingnya pengukuran beda tinggi. Jadi, kenapa sih pengukuran beda tinggi itu penting? Karena dalam proyek konstruksi, elevasi itu sangat berpengaruh. Misalnya, untuk jalan, drainase, atau bangunan. Kalau salah sedikit saja, bisa berdampak keseluruhan proyek. Nah, oleh karena itu, elevasi bisa membantu perencanaan efektif dan mencegah kesalahan yang berdampak pada keseluruhan proyek konstruksi. Nah, selanjutnya adalah pengertian water passing dan konsep dasar. Nah, pengertian water passing. Water passing adalah metode pengukuran beda tinggi antara dua titik menggunakan alat ukur. Nah, sebenarnya pengertian ini sangat sederhana, yaitu metode metode untuk mengukur perbedaan tinggi antara dua titik. Nah, biasanya pakai alat water pass dan rambu ukur atau bak ukur. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita tahu elevasi secara akurat pada titik yang akan kita ukur. Nah, dalam konstruksi, ini sangat berguna untuk memastikan akurasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Nah, selanjutnya adalah tujuan pengukuran beda tinggi. Nah, di sini saya mengambil tiga tujuan secara umum pengukuran beda tinggi. Yang pertama adalah menentukan elevasi. Nah, pengukuran beda tinggi penting untuk menentukan elevasi di sebuah titik referensi. Nah, sehingga ini bisa kita gunakan dalam berbagai aplikasi proyek konstruksi. Nah, yang kedua adalah mengetahui perbedaan tinggi. Dengan mengukur perbedaan tinggi antara titik satu dan titik 2, kita bisa memahami kondisi tanah serta menentukan lokasi yang tepat untuk konstruksi dan infrastruktur yang akan kita bangun atau kita buat. Nah, yang ketiga adalah membantu perencanaan. Nah, dari data hasil pengukuran yang kita dapat, kita bisa tahu pengukuran elevasi sangat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Nah, seperti jalan, drainase, dan lain-lain yang memerlukan ketepatan pengukuran elevasi tinggi yang optimal. Nah, selanjutnya adalah prinsip dasar pengukuran elevasi. Prinsip dasarnya itu, garis bidik harus horizontal adalah kunci dalam pengukuran elevasi. Nah, ini membantu untuk bisa menjamin akurasi dalam pengukuran. Nah, jadi alat water pass harus benar-benar rata. Kalau alatnya miring sedikit saja, hasilnya bisa salah atau kurangnya akurasi dalam perhitungan nanti. Nah, selanjutnya adalah peralatan water passing yang sering digunakan dalam proses perhitungan beda tinggi ini. Nah, di sini saya mengambil empat alat yang secara umum sering digunakan dalam melakukan water passing. Yang pertama ialah alat yang utama yaitu water pass atau automatic level atau dalam istilah Indonesia yang bisa kita sebut adalah sebagai sifat datar. Nah, alat ini berfungsi sebagai alat utama untuk melihat garis horizontal. Nah, jadi
Dengan alat ini kita bisa mengetahui garis horizontal dari titik yang kita ukur. Nah, yang kedua adalah rambu ukur atau bak ukur. Nah, digunakan sebagai pembaca tinggi. Jadi, rambu ukur ini berfungsi untuk membaca dari elevasi tinggi yang akan kita ukur dari satu titik ke titik lainnya. Nah, yang ketiga adalah tripod atau eh, tripod yang bisa kita gunakan atau statif. Tripod sebagai penopang alat agar stabil. Jadi, tripod ini digunakan untuk menopang alat waterpass atau automatic level agar alatnya stabil dan datar untuk melakukan akurasi perhitungan yang sangat optimal. Nah, selanjutnya adalah meteran atau roll meter. Roll meter. Alat ini berfungsi sebagai menentukan eh, jarak dari titik yang akan kita ukur secara kasar. Nah, jadi alat ini bisa menjadi perbandingan antara roll meter dengan automatic level sebagai cross check untuk memastikan pengukuran kita terhadap suatu titik yang akan kita tuju. Nah, selanjutnya adalah prosedur pengukuran water passing. Nah, prosedur pengukuran dimulai dengan menentukan titik referensi atau benchmark. Kemudian, alat waterpass dipasang pada tripod dan diatur hingga benar-benar horizontal. Nah, selanjutnya itu dilakukan pembacaan rambu ukur pada titik yang telah diukur menggunakan bak ukur yang tadi telah saya jelaskan. Nah, selanjutnya adalah pembacaan black side dan foreign side. Nah, dalam pengukuran water passing terdapat dua jenis pembacaan, yaitu black side dan foreign side. Nah, black side atau BS adalah pembacaan awal dari titik referensi, sedangkan foresight atau FS adalah pembacaan pada titik yang akan ditentukan elevasinya. Kedua pembacaan ini digunakan untuk menghitung beda tinggi. Kedua ini sangat penting dalam menentukan elevasi titik berikutnya secara akurat. Nah, selanjutnya adalah perhitungan beda tinggi. Nah, dalam pengukuran water passing, perhitungan beda tinggi adalah langkah yang krusial. Nah, sebenarnya perhitungan ini tuh sangat simpel, yaitu beda tinggi BS dikurangi dengan FS. Tetapi yang penting, pembacanya harus teliti. Karena kalau salah, hasilnya akan juga ikut salah. Nah, jadi ini tuh sangat penting untuk menjaga akurasi dan efisiensi dalam pelaksanaan. Nah, selanjutnya adalah contoh perhitungan water passing. Nah, kita akan memasuki contoh perhitungan water passing pada profil memanjang. Langsung aja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini sebagai contoh diketahui elevasi benchmark atau BM ialah 100 meter dengan BS 1,50 meter dan FS di titik A yaitu 1,20 meter. Nah, eh, di sini kita menentukan backset baru 1,40 meter dan forestside titik B 1,10 meter. Nah, dari data tersebut diperoleh tinggi alat sebesar 101,50 meter dari tinggi alat, yaitu elevasi BM ditambah BS. Nah, kemudian elevasi titik A adalah 100,3 meter dengan rumus H1 HI dikurangi FS. Dan setelah dilakukan, pengukuran berikutnya diperoleh elevasi titik B sebesar 100,6 meter. Dari hasil ini dapat dibuat profil memanjang yang ditujukan perubahan elevasi sepanjang jalur. Nah, contoh perhitungan water passing yaitu profil melintang. Selain profil memanjang, terdapat juga profil melintang. Profil ini menunjukkan perbedaan elevasi ke arah samping, misalnya pada lebar jalan.
Dari contoh data, dapat dilihat bahwa elevasi tengah lebih tinggi dibandingkan elevasi kiri. Nah, kita bisa lihat elevasi tengah lebih tinggi dari elevasi kiri. Dapat dilihat bahwa sehingga dapat diketahui bentuk permukaan tanah. Nah, dari data profil memanjang dan melintang sangat penting dalam perencanaan konstruksi. Dari data tersebut kita dapat menentukan kemiringan tanah, bentuk penampang, serta kebutuhan pekerjaan galian dan timbunan. Nah, sebagai kesimpulan, water passing merupakan metode penting dalam ilmu ukur tanah untuk menentukan perbedaan elevasi. Metode ini sangat berperan dalam memastikan ketelitian data yang digunakan dalam proyek konstruksi. Nah, dengan pengukuran yang akurat, pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efisien. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.